baru saja tadi kita laksanakan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang seharusnya sebenarnya beliau waktu itu harus disematkan juga bersamaan dengan Bapak Presiden di atas KRI Rajiman waktu itu, waktu tanggal 10 September pada 28 September dalam rangka persiapan Hari Ulang Tahun TNI dan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut. Tapi karena beliau pada saat itu sedang melaksanakan kunjungan ke luar negeri, jadi tidak sempat, maka akhirnya dilaksanakan pada hari ini di Istana Wapres di Merdeka Selatan ini. Dan penghargaan atau tanda kehormatan dan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana ini ditujukan pada seluruh pejabat negara ya yang pernah berjasa dalam membangun kekuatan TNI Angkatan Laut dan khususnya membantu keluarga besar Hiu Kencana. Dan pada saat kemarin, pada saat presiden yang disematkan itu juga dihadirkan keluarga dari KRI Nanggala. Ya, pada saat itu ada penyematan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala. Jadi sekaligus pelaksanaannya dilaksanakan kepada beberapa pejabat negara. Karena Bapak Wapres waktu itu berhalangan, maka hari inilah yang bisa dilaksanakan penyematan brevet Hiu Kencana pada Bapak Wapres. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak, mengenai komisi beberapa anggota TNI AL yang di Unifil di Pak. Oh, yang di Unifil. Kondisinya sehat, jadi hanya luka ringan. Alhamdulillah, hanya luka ringan. Saya sudah tanyakan, pastikan anggotanya sehat. Sekarang sudah sehat. Ya. Tapi yang korban itu dari TNI AL berarti ya Pak? Dari TNI Angkatan Laut ada satu, satunya dari Angkatan Darat ya kalau nggak salah. Ya. Tapi hanya luka ringan saja, tidak apa-apa. Mitigasi ke depannya bagaimana Pak? Apakah ada himbauan atau instruksi dari Panglima mungkin? Ya, sementara kita sesuaikan dengan perintah dari Panglima dan dari PBB juga bahwa Unifil akan tetap bertahan di sana. Ya, jadi kita tetap menjaga perdamaian kita untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kalau dari anggota TNI AL berapa orang Pak yang di sana cukup banyak ya. Jumlah pastinya saya tidak hafal, tapi ada yang di Indobat maupun ada yang MTF, Maritime Task Force yang di KRI. Jadi kita ada satu KRI di sana, KRI di Ponorogo, itu selalu standby di perairan Mediterranean dan di perairan dekat-dekat Lebanon. Ada lagi? Pertimbangannya kalau terkait pemberian izin Pak, kalau terkait pemberian anugerah Hiu Kencana kepada Pak Wapres, mungkin spesifiknya jasa seperti apa sih Pak yang beliau berikan gitu Pak? Dan kemudian kalau Presiden kan hampir semua memperoleh ya Pak ya brevet Hiu Kencana ini. Nah kalau untuk Wapres apakah menengok ke belakang, apakah semua pasti dapat? Ya sama, jadi apa yang diterima oleh Bapak Wapres sama dengan apa yang diterima oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu. Jadi Bapak Presiden dan Wakil Presiden sangat concern terhadap pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam hal segala macam, baik personil maupun alutsista. Beliau sering menanyakan juga, dan inilah yang menjadikan kita menghargai jasa-jasa beliau yang telah membangun kekuatan TNI Angkatan Laut. Dan juga pada keluarga besar kapal selam Hiu Kencana ya. Jadi para awak KRI kapal selam itu pada saat kejadian Nanggala itu kita dibantu full untuk korban-korban keluarga dari korban KRI Nanggala itu dibantu dari segi pendidikan, dari segi perumahan, segala macamnya dibantu kita. Dan itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Dan selain itu juga pembangunan alutsista selalu dipantau oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dan beliau selalu memberikan saran masukan bagaimana baiknya untuk pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Kalau dari sejarahnya seluruh Wapres dan era-era sebelumnya juga selalu mendapat nggak Pak? Dan Pak Ya. Prabowo rencananya kapan Pak? Pak Prabowo sebenarnya
waktu itu udah bersamaan dengan Pak Presiden Jokowi, karena waktu itu beliau hadir juga, tapi nanti mungkin akan kita acarakan tersendiri setelah beliau dilantik. Ya. Hampir seluruh presiden, ada beberapa wapres juga yang sudah disemati Brigjen Hiu Kencana. Jadi dari sejarahnya bahkan Panglima, seluruh Panglima TNI, ya, kemudian Panglima-Panglima Armada, Kepala Staf Angkatan, semuanya mendapatkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana. Gitu. Pak Ali, mau menanyakan mengenai ini Pak, saat ini kan sedang transisi pemerintahan Pak dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah ini dari TNI AL sendiri bagaimana partisipasi untuk menyukseskan proses transisi ini, terutama di sektor keamanan Pak, keamanan dan pertahanan. Lalu yang kedua, dulu kan ketika penyempatan brevet Hiu Kencana kepada Pak Jokowi juga dibahas mengenai kekurangan alutsista dari TNI AL, terutama di alutsista kapal selam Pak. Nah ini bagaimana progres ke depannya Pak? Apakah sudah ada pembahasan tindak lanjut setelah kemarin sempat dibahas Pak? Terima kasih. Ya, jadi untuk proses transformasi kepemimpinan dari Bapak Jokowi kepada Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, kita bersama TNI lainnya serius dalam melaksanakan pengamanan. Ya, jadi itu misi utama. Jadi beberapa pasukan dari Angkatan Laut yang ada di Surabaya sudah beberapa digeser ke Jakarta, kemudian pada saat HUT TNI kemarin, dan itu masih tetap standby di Jakarta. Jadi kita konsentrasi penuh, kita betul-betul mensukseskan kegiatan dari transformasi kepemimpinan kepala negara ini. Dan kemudian untuk masalah alutsista, untuk kapal selam dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo sudah memprogramkan dan kontrak terhadap pembangunan 2 kapal selam baru dari Perancis, Scorpène, kelas Scorpène ya. Tapi itu kemungkinan akan dibangun di Indonesia dari awal. Jadi mungkin pelaksanaannya agak cukup lama, memakan waktu sekitar 7 tahun. Namun sekarang ini kan kapal selam kita hanya 4, nanti mungkin akan ditambah lagi dari beberapa kapal selam yang interim, ya, yang untuk mengisi kosongan dari 7 tahun ini pembangunan Scorpène ini. Dan selain untuk membangun kekuatan, kita juga meningkatkan kemampuan dari industri perkapalan nasional. Jadi kenapa dibangun di Indonesia? Juga itu untuk dalam rangka transformasi atau transfer teknologi. Ya, TOK, Transfer of Knowledge, dan Transfer of Technology.